Halo, selamat sore Bu Sela. Selamat sore, Bu Nia. Bu Sela, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya, puji Tuhan. Nah, Bu Sela sebelumnya terima kasih atas waktu yang Ibu sediakan untuk kita boleh melakukan wawancara sore hari ini. Adapun wawancara sore hari ini, Bu, ini untuk memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 tentang cara pemimpin sekolah mengambil keputusan. Nah, jadi sebelumnya itu kami sudah belajar tentang pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan bujukan moral. Nah, untuk mendalami materi ini, kalau Ibu tidak keberatan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, Bu. Boleh ya, Bu? Silahkan, Bu. Nah, Bu, tentu sebagai pemimpin sekolah, Ibu pasti sering sekali mengambil keputusan ya, Bu ya. Benar, Bu. Nah, tentu mengambil keputusan ini bukan hal yang mudah karena pasti banyak pertimbangan. Nah, secara khusus untuk materi yang kami pelajari itu tentang dilema etika dan bujukan moral. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dalam mengambil keputusan? Oke. Nah, mungkin kalau ditanya bagaimana saya mengidentifikasi, tentunya melihat ya ketika saya akan mengambil satu keputusan, saya melihat eh, kepentingan beberapa pihak juga, begitu ya, memikirkan, mempertimbangkan. Nah, ketika saya harus mempertimbangkan pihak-pihak tertentu, nah tentunya itu akan menjadi dilema ya kalau ada hal-hal yang bertabrakan begitu ya. Tapi ketika ada dorongan yang sebenarnya itu sudah tidak tepat, tapi saya harus mengambil keputusan juga mungkin itu lebih ke bujukan moral begitu. Jadi memang tentu sebagai pemimpin diperhadapkan begitu ya pada hal-hal di keseharian yang harus segera diambil keputusan dan melihat eh, nggak hanya sekedar memutuskan, tapi melihat nanti setelah keputusan itu selanjutnya apa begitu, tindakan apa yang harus kita kerjakan gitu. Jadi melihat ke situ Bu, kira-kira gimana? Boleh nggak, Bu, Ibu bagikan kira-kira jika berkenan ya, Bu, kasus dilema etika dan bujukan moral apa, Bu, yang kira-kira pernah terjadi? Mungkin saya mulai dari bujukan moral ya Bu. Nah, di mana kan sudah seharusnya, sudah semestinya ya kita tahu bersama guru-guru itu menyelesaikan rancangan pembelajarannya gitu ya, perangkat administrasi pembelajarannya idealnya itu sejak awal tahun ajaran gitu ya, sebelum pembelajaran dimulai. Nah, tapi konteksnya, apalagi saat ini saya menjadi kepala sekolah untuk sekolah dasar SD gitu ya, guru-guru itu mengeluhkan begitu ya, banyak sekali hal yang harus mereka kerjakan, belum lagi memperhatikan anak-anak, mempersiapkan hal-hal tertentu. Jadi mereka tidak menyelesaikan itu sejak awal dan menganggap itu bukan sesuatu yang penting begitu ya. Sehingga ketika teguran diberikan, ya mereka justru menyampaikan pertimbangan-pertimbangan untuk hal tersebut tidak diikuti seperti itu. Artinya ya nggak harus di awal lah, biar aja nanti di akhir-akhir gitu. Dikerjain kok, tapi nanti gitu. Padahal kan kalau ditunda-tunda, itu bukan lagi rancangan pembelajaran ya gitu. Dan mereka jadinya tidak sungguh-sungguh memikirkan pembelajarannya. Nah, kalau untuk dilema etika, nah konteksnya eh, kan ini adalah SD swasta yang memang tidak ada sekolah tingkat lanjutnya begitu ya. Nah, jadi memang banyak sekali orang tua itu kalau sudah melihat nilai anaknya di kelas 5 itu bermohon begitu ke sekolah. Nah, tolonglah guru-guru supaya nilai anak saya diperhatikan, supaya nilainya itu bagus karena nanti akan menjadi penentu dia ke SMP yang baik juga begitu ya. Nah, jadi memang itu menjadi dilema ya begitu ya karena di satu sisi pasti orang tua pun menyampaikan hal tersebut itu juga untuk kepentingan dan kepentingan yang baik untuk anaknya pasti dia mau anaknya kan masuk ke sekolah yang baik tapi kan di satu sisi sebenarnya kita di sekolah juga sudah mengupayakan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak dan kita berikan nilai yang sesuai begitu ya.
Sehingga jadinya dilema tuh untuk memutuskan case-case seperti itu atau kasus-kasus seperti itu gitu. Ya akhirnya memang kita harus memikirkan banyak pertimbangan sebelum melakukan tindakan-tindakan tertentu yang menjadi keputusan gitu, Bu. Oke, Bu, jadi itu kasus tentang dilema etika dan bujukan moral ya, Bu. Nah, Bu, selanjutnya saya mau tanya, Bu, ini secara khusus untuk dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya apa yang menjadi pertimbangan Ibu dalam mengambil keputusan? Kalau saya mungkin berusaha mencari titik temu ya. Artinya bagaimana supaya apa yang ada di sekolah tetap berjalan, tapi juga kepentingan pihak lain seperti contoh yang saya sampaikan tadi, orang tua murid itu juga tetap boleh apa ya, tetap boleh terjawab lah keresahannya mereka. Jadi memang ketika mereka menyampaikan hal seperti itu, ya bukan sekolah langsung oke gitu atau tidak menjawab oke atau tidak, tapi bagaimana saya sebagai pemimpin sekolah berusaha memikirkan apakah guru memang perlu memberikan tambahan sehingga anak-anak bisa dapat nilai lebih atau guru-guru perlu melihat dan mengetahui kebutuhan anak-anak tertentu yang memang punya target-target tertentu ya sehingga dia bisa di-push atau bisa misalkan dia sudah melakukan satu penilaian dan nilainya cuma 80, oh supaya 85 dia harus mengerjakan apa lagi. Nah, mungkin kurang lebih jadinya harus memikirkan kedua sisi ya gitu, bagaimana ke guru-guru dan bagaimana ke orang tuanya, Bu, begitu. Tapi kan kiranya itu menjadi titik temu ya untuk bisa menjawab kebutuhan orang tua, tapi juga sekolah bisa berperan menolong begitu, Bu. Oke, Bu. Berarti berusaha untuk mencari titik temu agar tidak merugikan salah satu pihak ya, Bu ya. Benar, Bu. Oke. Nah, Bu, ada nggak langkah-langkah spesifik atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini di dalam menghadapi kasus dilema etika ini? Adakah prosedur tertentu atau memang begitu mengalir begitu saja? Oke, kalau prosedur tertentu, meskipun tidak sekaku itu ya, tapi memang pastinya saya belajar melihat pada peraturan apa sebenarnya yang harus kita ikuti, begitu. Nah, jadi supaya memang tidak melanggar dari situ, baru saya berusaha memikirkan solusi atau titik temunya, begitu. Nah, karena kalau saya tidak melihat pada peraturan, saya jadi nggak punya dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Kayak balik ke contoh kasus tadi lagi kan, oh gimana ya supaya bisa menjawab kebutuhan orang tua. Tapi di peraturan jelas-jelas nggak boleh sembarangan memberikan nilai kepada anak tanpa ada bukti-bukti tertentu, begitu. Oh ya sudah supaya ada titik temunya. Oh berarti sekolah mengupayakan sesuatu, apakah tambahan atau tugas tambahan, orang tua juga terjawab kebutuhannya. Jadi saya pikir penting melihat kepada apa yang seharusnya, lalu memikirkan solusi yang tidak berbenturan lagi ke peraturan itu, begitu. Oke, Bu. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau hal yang dianggap efektif itu lebih ke ini sih Bu, saya mikirnya itu menjadi sesuatu yang efektif ketika ada titik temunya gitu. Hmm. Gitu ya, karena kalau misalkan tidak menemukan titik itu dan akhirnya berat ke salah satu sisi gitu ya, hasil dilemanya itu jadinya berat ke satu sisi memang pasti jadi kurang efektif keputusan itu, nggak langsung efektif begitu. Meskipun tidak dipungkiri ya bisa jadi mau tidak mau kan keputusan itu menjadi suatu hal yang harus diikuti begitu. Oke, oke. Ada nggak tantangan yang selama ini Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Ya tentu tantangannya lebih ke bahwa keputusan saya itu tidak mungkin selalu memuaskan semua orang begitu. Apalagi dengan contoh yang kita ceritakan sudah ada titik temunya saja kan itu bisa saja ya pada akhirnya
ada juga guru-guru yang mengeluh, aduh jadi nambah kerjaan, harus tambahan, harus tahu anak mana yang butuh ini gitu-gitu. Nah, belum juga kalau ketemu orang tua yang memberikan tuntutan tapi susah diajak kerja sama begitu ya. Artinya ketika kita berusaha pun menolong anaknya untuk punya tambahan belajar, oh dia kurang support, dia nggak mendukung yang begitu-begitu. Itu sih Bu. Oke, jadi tantangannya bisa jadi dari orang yang menjalankan keputusan itu, tapi dari ibu juga pasti ada tantangannya ya. Iya, Oke. Nah, ya dilema itu selanjut, tantangan. betul. Namanya dilema ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya Bu, dalam mengambil keputusan ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah biasanya Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau kira-kira bagaimana, Bu? Kalau ini memang melihat pada prioritas hal-hal yang harus saya kerjakan sih Bu, dan prioritas masalahnya juga. Kalau permasalahan itu muncul dan begitu prioritas, ya mau tidak mau saya harus segera memutuskan. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang bisa berproses, ya berarti saya juga akan terus mempertimbangkan ya, artinya apa yang perlu dipikirkan lagi, apa yang perlu dilakukan begitu. Jadi memang melihat apa yang terjadi begitu. Itu sih Bu. Jadi kalau ditanya nggak ada waktu khusus sebenarnya. Jadi melihat itu sepenting apa begitu. Tergantung situasi kondisi ya, Bu. Benar Bu. Oke, nah, Bu, selanjutnya saya ingin tahu juga, ada nggak seseorang atau kira-kira faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan secara khusus dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin karena konteksnya saya menjadi kepala sekolah di sekolah yang ada di bawah naungan satu yayasan ya Bu. Jadi memang ada hal-hal yang memang saya juga tidak bisa putuskan sendiri begitu. Nah, jadi untuk hal-hal tertentu pada akhirnya saya berdiskusi dengan yang di atas saya untuk bagaimana ya baiknya memutuskan dengan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan termasuk pertimbangan dari saya begitu. Tetapi kalau ada hal-hal yang masih bisa saya tangani sendiri, saya putuskan gitu. Hmm, Oke, berarti sangat menolong ya Bu, karena ada orang-orang yayasan yang bersedia untuk selalu menolong gitu ya. Nah, Benar. terakhir Bu, dari semua hal yang tadi Ibu sudah sampaikan tentang penyelesaian kasus-kasus dilema etika, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri mengambil keputusan dilema etika ini? Hmm, Pembelajaran yang saya dapat itu bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus memikirkan banyak faktor ketika memutuskan sesuatu, apalagi kalau konteksnya itu sudah dilema etika seperti yang kita ceritakan tadi begitu ya. Nah, jadi memang saya belajar untuk eh, memutuskan bukan hanya eh, memikirkan hasil keputusan itu akan menyenangkan pihak-pihak tertentu atau tidak begitu, tapi bagaimana saya memikirkan keputusan itu hingga ke dampaknya begitu. Jadi eh, mungkin harus menghadapi beberapa pihak dulu yang mempertanyakan hasil keputusan itu, tapi ketika saya bisa memahami dan menyampaikan makna serta dampak dari keputusan itu, ya sekiranya itu menjadi satu hal yang sama-sama akan ini ya akan membuat berbagai pihak itu akan belajar sesuatu begitu. Jadi memang saya belajar untuk tidak hanya memutuskan tapi juga memikirkan dampak dari keputusan itu begitu. Hmm, Oke deh, Bu Sela, terima kasih banyak eh, atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan secara khusus untuk wawancara tentang kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral yang selama ini terjadi di sekolah Ibu. Nah, eh, sekali lagi terima kasih atas waktu yang Ibu sudah berikan. Saya mendapatkan banyak pembelajaran dari wawancara kita hari ini
Dan kiranya hasil wawancara ini menjadi bekal bagi saya juga di dalam saya menjalankan peran saya di sekolah ya, Bu. Oke. Nah, sekali lagi terima kasih atas kesediaan Ibu untuk wawancara ini. Sehat-sehat ya, Bu. Sama-sama, semangat dunia. Terima kasih Bu Sela, selamat sore. Sore, Bu.